Ponsel ini menjadi yang pertama pakai MediaTek G70, sebuah chipset gaming dengan kelas yang lebih murah dibandingkan G90T. Ponsel ini memberikan kesan yang berbeda dibandingkan ponsel low-end lainnya. Tapi saya dapat katakan bahwa Realme C3 ini walaupun punya Antutu 190 ribuan di mana skor segitu sekelas dengan ponsel mid-end, tetap ada dua hal yang membatasi ponsel ini jadi enggak sekelas sama ponsel mid-end. Oke, apa itu? Mari aja kita bahas ya. Di sini saya tidak akan mematok pada Antutu yang nilainya besar, tapi di sini saya akan membahasnya berdasarkan pengalaman penggunaan saya yang memang ponsel ini tuh menarik walaupun ada hal yang membatasinya yang membuat saya mengatakan bahwa ponsel ini tuh nggak lebih dari low end, cuman performanya oke. Tapi tentunya nggak performanya aja yang oke ya. Yang pertama yang menarik adalah body dengan detail yang kecil. Bagian fisik Realme C3 ini benar-benar saya suka banget. Emang iya ini plastik. Ya namanya juga ponsel sejutaan ya, jadi gak usah banyak protes. Yang menarik ada di ukiran layar yang lebih memanjang dibandingkan sebelumnya, yaitu 20:9. Jadi serasa lebih slim dan gripnya nyaman. Gripnya ini nyaman ditambah karena Realme nerapin bagian belakangnya tuh bertekstur. Bagian belakangnya punya sunrise design. Diberi aksen seperti sinar matahari yang berpusat di kamera dan diberi tekstur. Ini yang buat pegangannya tuh nyaman dan nolak saya buat pakai casing. Teksturnya enak buat dipegang, nggak bikin ninggalin sidik jari. Yang saya suka juga yaitu walaupun backdoor casingnya ini nggak punya frame, jadi hanya nerapin satu lapisan plastik yang di bagian pinggirnya tuh dilengkungkan. Realme tuh tetap mempolesnya dengan di bagian pinggirnya nerapin detail yang cakep. Dikasih garis yang lurus dan melengkung di bagian pinggirnya dan ada pemanis di bagian tombolnya yang diberi cekungan biar lebih nyaman saat menyentuh tombol. Layar 6,5 in치nya juga punya bezel yang tipis, jadi walau jujur agak bosen lihat ponsel yang pakai poni mungil ini, kobatin sama bezel tipisnya. Masalah kualitas layar HD Plus-nya tuh sesuai di harganya lah, jadi gak bisa banyak protes. Yang harus disayangkan emang portnya masih micro USB, jadi gak secepet dan gak seaman USB Type-C. Yang kedua adalah baterainya yang awet. Baterai 5000 mAh-nya ini tentunya awet men. Kalau kalian jarang nge-game, sehari setengah bisa tembus. Jadi ponsel ini tuh cocok banget buat kalian yang selalu melakukan segala kegiatan di ponsel. Yang harus dijadiin catatan mungkin masalah pengisian daya yang memakan waktu lama. Karena ponsel ini hanya mempunyai kecepatan ya 10 watt. Jadi walaupun pengisiannya ya agak ngeselin, tapi termaafkan karena baterainya yang jarang ya ngecas karena awet itu. Yang ketiga adalah fitur dan kesehariannya lengkap dengan MediaTek G70. Ini memakai chipset gaming murah dari MediaTek, tapi bukan berarti ini cuma buat ngegame doang. Selain terbukti dapat memanage daya dengan baik, ponsel ini dapat dipakai sehari-hari itu nyaman. Buka banyak aplikasi, pindah ini itu udah bisa di-manage dengan baik. Walau ngerasa lag sesekali itu wajar. Menurut saya muncul beberapa lag, salah satu alasan terbesarnya bukan karena speknya, tapi karena Realme UI-nya. Bukan jelek, tapi ini baru versi 1.0 dan Realme belum lama ngembangin Android 10 di Realme UI ini. Jadi pasti bakal lebih optimal seiring update berjalan. Walau dikatakan masih versi 1.0, tapi Realme UI memberikan kesan yang begitu fresh, clean, dan smooth. Sekarang Realme UI gak terlalu fancy kayak ColorOS, warna-warnanya lebih kalem dan ikonnya juga bisa lebih dikustomisasi bentuknya. Masalah kustomisasi Realme UI ini sangat menyenangkan, gak akan bosan buat ulik ini itu, ubah penampilannya, termasuk ada dark mode yang bisa lebih diatur ke setiap individu aplikasi dan sistemnya. Fitur-fiturnya juga tentu lengkap, mulai dari gestur buat ambil screenshot, kunci aplikasi, dual aplikasi, game space, tema, pokoknya udah lengkap. Nah, karena lengkap inilah menurut saya Realme UI 1.0 ini belum optimal di Realme dengan kapasitas RAM yang 3 GB. Lalu yang harus disayangkan, saya suka kalau di home-nya tuh ada Google Feed. Dan sayang, sepertinya Realme belum bisa memberikan kesan baik dalam menampilkan notifikasi. Gak ada notifikasi LED. Tentunya nggak ada always on display karena bukan OLED layarnya. Jadi kalau ada notifikasi, nyala doang pas ada notifikasi. Kalau udah kelewat notifikasinya, ya udah. Jadi kalian harus sering-sering buka ponsel buat cek notifikasi. Ribet menurut saya. Nomor 4 adalah performanya bagus di kelas low end. Pengalaman ngegamenya tuh bener-bener di luar ekspektasi saya. Ya biasanya ngegame di ponsel sejutaan tuh ya kebayang lah gimana gitu ya. Maksudnya ya emang gak bisa protes, tapi ya pasti performanya gitu-gitu aja gitu. Tapi Realme C3 enggak. Dia bisa ngasih performanya tuh yang baik di luar harganya. Main PUBG udah ada pilihan ultra smooth. Walau emang gak semulus ponsel mid-end, kerasa frame drop, tapi nggak terlalu ganggu. Paling yang ganggu yaitu ketika transisi game di antara menu pindah ke menu lain, yang agak tersendat tapi itu wajar.
Chipset gaming ini membutuhkan dukungan dari developer gamenya ya. Gak bisa dikasih embel-embel gaming, tapi dukungan developernya gak ada. Main Call of Duty juga mentok di pilihan grafik medium, belum ada high. Mungkin akan ada pilihan high kalau nanti Call of Duty ngasih update. Inilah kenapa ponsel gaming atau ponsel apapun yang punya performanya baik atau biasa aja harus punya relasi atau kerjasamanya tuh dengan ya developer game tuh harus baik. Kalau enggak ya banyak lah ada ya ponsel yang punya spek oke, tapi main gamenya tuh kok lemot. Itu bukan ponselnya jelek, tapi ya si developer gamenya belum mengoptimalkan game buat si ponsel tersebut gitu. Tapi buat Realme C3 ini saya ngerasa enggak. Masalah anget-anget mah pasti ada ya, karena performanya lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan ponsel 1 jutaan lainnya untuk saat ini. Nomor 5, gak bisa disetarain dengan mid-end. Ya, ponsel ini tuh bisa dikatakan emang lebih baik performanya dibandingkan beberapa mid-end yang udah ada saat ini. Tapi Realme C3 ini belum menembus level low-end ya. Pertama adalah karena masalah internalnya yang terbatas. Realme gak bisa mindahin aplikasi ke SD card. Dengan sistem yang memakan sampai 11-12 GB, kalian hanya bisa memakai 20 GB. Iya, emang ada microSD, tapi hanya bisa menyimpan segala foto dan video. Saya udah install banyak di aplikasi ini. Bukan dilebih-lebihkan, cuman emang kebutuhan saya di ponsel aplikasinya emang banyak ya. Dan saya udah pasang 3 game dengan ukurannya yang besar, yaitu PS, COD, dan PUBG, yang mengakibatkan bersisa 9 GB saja. Dengan sisa seperti ini, dengan kebutuhan yang semakin meningkat ya saat ini, itu tuh sebenarnya harus sudah waspada gitu ya. Karena semakin hari pasti ya size untuk aplikasi itu semakin bertambah. Mulai dari cache atau misalkan mulai dari pokoknya update pasti terus bertambah gitu. Dan kalau misalkan udah bertambah, pasti ponsel juga makin lemot kalau misalkan udah tipis. Kadang beres main game PUBG atau game lain pasti nambah cache. Pas beres main ada peringatan kayak gini. Ya wajar ada peringatan karena kalau internalnya penuh bisa-bisa ponsel lemot ya kata saya tadi. Jadi kalian harus pandai banget isi aplikasi dan game di ponsel ini. Jadi keterbatasan internal ini tuh buat saya jadi kendala. Buat kalian yang nggak terlalu banyak pakai internal, cuman ya install 1 atau 2 game yang besar ya udah gak usah masalahin. Emang iya ya ponsel mid-end juga ada yang 32 GB. Tapi ingat, rata-rata ponsel mid-end variannya tuh ada yang 64 GB. Dan sayangnya varian Realme C3 64 GB itu gak masuk ke Indonesia, hanya ada di India. Mungkin sih nanti masuk, tapi menurut saya sih enggak. Tapi ya lihat aja sih nanti ya. Yang terakhir adalah masalah kameranya. Kameranya bagus, tapi untuk ponsel dengan harga 1 jutaan. Kalian gak bisa protes. Kamera utama 12 megapiksel, 2 megapiksel depth effect, dan 2 megapiksel ultra makronya emang bagus tapi sesuai harganya, nggak lebih. Tetap Realme membatasi performa di kameranya karena ya supaya nanti nggak nembus atau misalkan nggak makan pasar ya ponsel di atasnya Realme 6 atau Realme 6 Pro. Performa kameranya tuh nggak lebih bagus dibandingkan performa gamingnya ya. Walau di kameranya dikasih embel-embel dengan ditulis aperturnya tuh 1.8, hasilnya tetap standar ponsel 1 jutaan. Video perekaman Realme C3 itu mentok di 1080p 30 fps ya. Hasilnya tuh lumayan, cuman ya seperti biasa sih warnanya tuh dipertajam gitu. Tapi bagus lah untuk harga ponsel yang 1 jutaan ya. Kalian bisa lihat. Bisa 2 kali zoom, 4 kali zoom, tapi ini digital ya. Tuh. Oke, jadi ini So, apakah ponsel ini worth it? Banget. Ponsel ini cocok banget buat kalian yang pengen gaming tapi budgetnya terbatas. Buat yang kalian jarang main game juga cocok kok. Karena mampu memanage daya dan performa sehari-harinya sangat nyaman dan baik. Apalagi udah ditemani dengan Realme UI terbaru yang fresh, clean, dan gak terlalu menyolok mata lah warnanya. Gak khawatir masalah baterainya juga. Tapi walaupun performanya melebihi ponsel sejutaan untuk saat ini, masalah kamera dan penyimpanannya tetap ada di tempatnya, tetap ada di harga 1 jutaan, gak lebih. Dan itu wajar, kalian gak bisa protes. Oke, itu saja review Realme C3 untuk saat ini. Kalau misalkan kalian ada komen atau hal apapun itu, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa buat share, like, subscribe, fixin biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.